Ya, pemirsa, penangkapan Kalapas Kelas 1 LP Sukamiskin Wahid Hussein saat menerima suap pemberian fasilitas mewah cukup mengejutkan. Tetapi fasilitas mewah di sel telah sejak lama ada. KPK berencana memindahkan napi korupsi dari Lapas Sukamiskin ke Lapas Nusa Kambangan. Padahal di Nusa Kambangan sel mewah napi juga pernah ada. Narapidana 2 tahun 8 bulan penjara Fahmi Darmawansyah yang juga suami artis Inneke Koesherawati diringkus KPK saat melakukan transaksi jual beli sel mewah bersama Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein Sabtu dini hari pekan lalu. Kalapas Sukamiskin mematok harga sel mewah antara 200 hingga 500 juta rupiah. Bahkan ia tak sungkan meminta mobil mewah sebagai bayaran fasilitas mewah di lapas yang diberikannya. KPK mengungkapkan kasus Wahid Hussein telah memberikan fasilitas sel tahanan atau kamar mewah dan mengizinkan napi korupsi dengan mudah keluar masuk tahanan. Sementara barang bukti yang disita, sebuah mobil mewah Mitsubishi Triton Exit warna hitam dan satu mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam. Uang 279 juta rupiah, 410 dolar Amerika, 7 handphone, dan beberapa dokumen. Kasus ini selain Kementerian Hukum dan HAM di bawah pimpinan Yasona M. Lauli tertampar juga membuat KPK berang. Ketua KPK Agus Raharjo mengungkapkan penempatan napi korupsi di LP Sukamiskin bukan keinginan KPK. KPK selanjutnya akan mengkaji ulang penahanan narapidana korupsi ke Lapas Sukamiskin. Bahkan KPK akan mengusulkan penahanan para napi korupsi dipindahkan ke LP Nusa Kambangan. Bukan hanya keinginan KPK sebetulnya ya, tapi biasanya makanya mungkin ini perlu dikaji lagi. Mungkin kalau diperlukan ya jangan di sana lagi. Ada yang mengusulkan ke mana? Ke Nusa Kambangan. Ya itu kita pikirkan lah, nanti kita usulkan. Fasilitas mewah di sel tahanan sebenarnya bukan barang baru. Ketika Kemenkumham menggeledah LP Sukamiskin, barang yang disita sebanyak 2 truk. Mulai dari telepon seluler, televisi, lemari es, pendingin ruangan, hingga sepeda statis. Selain itu, fasilitas mewah ini tidak hanya didapati di LP Sukamiskin, tetapi di banyak lapas di Indonesia, termasuk di LP Nusa Kambangan. Mantan pengusaha Bob Hasan yang menempati Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah mempunyai kamar berpendingin udara dengan kamar mandi yang nyaman. Menurut sipir, fasilitas yang diberikan untuk Bob itu merupakan paket biasa. Bob bahkan mendapatkan fasilitas helikopter untuk berpergian keluar Nusa Kambangan. Helikopter digunakan Bob untuk menemui keluarga dan rekan bisnisnya di Jakarta. Putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang juga sempat ditahan di Lapas Nusa Kambangan lantaran membunuh Hakim Agung juga menikmati fasilitas mewah di penjara. Kamar Tommy dilengkapi AC, televisi, dan fasilitas lainnya. Saat itu biaya renovasi sel sekitar 50 hingga 75 juta rupiah. Tommy juga bebas berkomunikasi menggunakan telepon seluler. Sehingga usulan pemindahan napi korupsi ke Lapas Nusa Kambangan dianggap tidak akan efektif. Selain itu, lokasi Nusa Kambangan yang terpencil dan tertutup dikhawatirkan justru membuat narapidana leluasa. Tim Liputan, JAK TV. Kalau diperlukan ya jangan di sana lagi. Ada yang mengusulkan ke mana? Ke Nusa Kambangan. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Ya, pemirsa, apakah pemindahan napi koruptor ke Lapas Nusa Kambangan ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah wacananya? Dan di Studio 1 kami sudah bersama dengan pengamat hukum pidana, Bang Aristio Pangaribuan. Apa kabar, Bang Aristo? Baik, baik. Terima Kita kasih. juga sudah terhubung dengan Dirjen Pas, Bu Sri Pugu Utami. Selamat sore, Ibu. Bu Dirjen, selamat sore, sudah terhubung? Selamat sore, sudah. Iya, Ibu, ini menanggapi usulan dari KPK, mungkinkah napi yang sekarang ada di Lapas Sukamiskin nantinya dipindahkan ke Nusa Kambangan? Sampai dengan sekarang, Mbak, belum ada permintaan resmi untuk memindahkan narapidana ke Nusa Kambangan.
Baik, belum ada permintaan resmi. Tapi apakah lapas Nusa Kambangan ini memang ideal untuk ditempati napi koruptor? Jadi begini, ada prinsip-prinsip di dalam pemasyarakatan, 10 prinsip pemasyarakatan, itu bahwa narapidana itu tidak dijauhkan dari keluarganya, misal seperti itu. Terus kemudian prinsip yang berikutnya bahwa ada pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dari narapidana tersebut. Nah, misalnya ini dipindahkan ke, ada yang di Nusa Kambangan itu adalah narapidana yang high risk. Jadi di sana ada seperti teroris, narkoba. Betul, itu ditempatkan di sana. Kemudian sedang diselesaikan pembangunan lapas high risk juga untuk napi high risk super maximum security. Dengan super maximum security. Itu untuk sementara ini dihuni oleh narapidana teroris dan narapidana yang terlibat kasus narkotika, bandar, dan pengedar. Baik, ini mengingat belum ada permintaan resmi dari KPK, lalu evaluasi yang dilakukan seperti apa, Bu, agar hal ini tidak terjadi lagi? Kalau kita lihat di Sukamiskin, ini bukan pertama kali ada kejadian semacam ini. Oke, jadi yang diperintahkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM kepada kami melakukan penataan. Penataan ini mencakup berbagai aspek, bukan hanya membongkar fasilitas yang tidak seharusnya ada di kamar atau di area lapas Sukamiskin, tapi juga sekaligus penataan orang-orangnya. Jadi penataan orang-orangnya ini nanti tidak dalam waktu terlalu lama akan ada penataan orang, sedang dilakukan assessment sampai hari ini juga sedang berjalan. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini menjadi momentum baik buat kami untuk inilah yang terakhir dan ke depan kita inginnya perbaikan bagi penyelenggaraan pemasyarakatan secara benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, hari Minggu malam secara serentak Bapak Menteri, dipimpin langsung oleh Bapak Menteri, kami turun ke lapas rutan untuk melakukan penataan, kalau bahasa lembutnya, atau melakukan razia terhadap barang-barang yang tidak boleh ada di dalam, kemudian yang berlebihan. Nah, ini semua kemarin sudah dilakukan pembenahan dan secara kontinu sudah ada instruksi terkait bagaimana pengawasan selanjutnya. Jadi pengawasan berjenjang, mekanisme pelaporannya dan seterusnya ini sekarang sudah disampaikan kepada Kadipas, Kakanwil Kadipas dan kepada Kepala UPT. Besok kebetulan Bapak Menteri mengundang Kalapas Karutan seluruh Indonesia untuk menyampaikan arahan utamanya terkait dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh kita semuanya agar kejadian yang di Sukamiskin tidak terulang kembali. Baik, Bu Sri Pugu Utami, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentu kita sama-sama menantikan bagaimana kelanjutan dan penataannya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, mohon dukungan, kemudian diberi waktu kami untuk melakukan revitalisasi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, terima kasih. Nah, ini tadi dilakukan penataan. Ya. Menurut Anda seperti apa, Bang? Gini, saya mau lihat persoalan ini secara lebih holistik ya, bukan hanya momentum per momentum. Nanti kita ikut sirkus yang selalu terjadi nih ya, 2010 begitu, ada sidak, media ramai, kemudian waktu Freddy Budiman juga begitu ya. Nah gini, saya mau melihat persoalan ini dari kacamata akademisi dan juga seorang praktisi ya, karena terus terang saya sering juga berkunjung ke lapas, mengunjungi klien-klien saya. Jadi yang pertama, sebenarnya dimensi yang pertama adalah sebenarnya dunia ini sudah punya standar, termasuk Kementerian Hukum dan HAM. Saya lihat dia mengikuti standar, tadi Bu Dirjen juga sudah mengutip salah satu standar itu yang namanya Nelson Mandela Rules, itu nama kerennya, nama formalnya adalah UN Standard Minimum of Prisoners, atau bagaimana memperlakukan seorang narapidana. Secara standar tuh seperti apa sih sebenarnya? Nah, di situ dikatakan misalnya
kamarnya harus sendiri, harus ada jendelanya, makanannya harus diawasi. Budget makanan untuk narapidana ini hanya 5.000 per sekali makan. Nah, itu kan juga pertanyaan. Nah, sekarang negara tidak mungkin memenuhi fasilitas ini. Kenapa? Karena ada budgeting. Yang kedua, overkapasitas. Overkapasitas ini bukan persoalan Kementerian Hukum dan HAM, tapi persoalan tadi sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyidikan tuh, ya, dari penyidik kemudian ke kejaksaan, kemudian divonis masuk ke lembaga permasyarakatan. Ya, itu yang pertama. Nah, negara tidak mampu memfasilitasi itu, ya, kemudian banyak LP yang sangat tidak layak, ya, di Papua ada, di Batam ada yang sangat tidak layak, tidak memenuhi standar minimum tadi, sehingga tercipta diskriminasi. Orang-orang ini yang punya uang, ya pasti dia akan mau survive dong, ya. Bagaimana dia hidup layak dalam tanda petik di penjara. Akhirnya dia gunakan seluruh sources yang dia punya. Dia punya uang. Disinilah tercipta pasar, ada yang demand, ada yang supply, ada aparat penegak hukum yang korup, kita dia bahas lebih dalam usai jeda ya, dan masih ada dimensi-dimensi lainnya nanti. Baik, mirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Newsroom Today. 9 juta rupiah. Diperlukan ya jangan di sana lagi. Ada yang mengusulkan ke mana? Nusa Kambangan. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Nah, pemirsa, aksi jual beli fasilitas sel mewah di LP kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat ternyata dilakukan Kalapas LP Sukamiskin Wahid Hussein secara terang-terangan. Selain meminta uang antara 200 hingga 500 juta rupiah, Wahid juga menuntut dibelikan mobil mewah Mitsubishi dan Pajero Sport Dakar. Rakatan kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Hussein telah dijebloskan ke penjara KPK lantaran diduga menerima suap terkait transaksi jual beli sel mewah dan pemberian izin keluar masuk terhadap narapidana. Namun ada yang menarik dalam kasus ini, lantaran Wahid baru menjabat 5 bulan dan sudah memiliki 2 unit mobil mewah dan uang ratusan juta rupiah. 2 mobil mewah hasil kejahatan tindak pidana korupsi ini tiba di gedung KPK Jakarta Selatan setelah disita dari kediamannya. Selain mobil, KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah. Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif mengaku prihatin atas perbuatan Wahid Hussein. Menurut Laude M. Syarif, Wahid telah mematok harga untuk para napi yang menginginkan sel tahanan mewah seperti rumah sendiri, lengkap dengan ruang pendingin, laptop, handphone, dan lain-lainnya. Belum lagi KPK juga menemukan sejumlah penyimpangan dan dilakukan diskriminatif yang diberikan kepada sejumlah pihak karena menyetor sejumlah uang, mulai dari kepemilikan alat komunikasi handphone, jam besuk narapidana yang lebih lama, fasilitas tambahan dalam sel seperti AC, dispenser, televisi, kulkas, seperti itu. Jadi betul-betul seperti ada bisnis di dalam penjara. Dari rumah WH, tim juga menemukan 2 unit mobil, 1 unit Mitsubishi Triton Exit warna hitam dan 1 unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam. Selain mobil, tim juga mengamankan uang sebesar 20.505.000 dan 410 US dollar. Kemewahan yang diperoleh Wahid Hussein dengan hasil korupsi ini akhirnya membawanya ke balik jeruji besi. Selain itu, ia juga harus rela kehilangan jabatannya. Dedi Musoni, Jak TV. Bang Aristo, melihat secara holistik, apa lagi yang Anda soroti? Jadi gini, tadi yang pertama kan saya bicara soal supply and demand, bagaimana pasar terjadi. Yang kedua, kita harus juga mengerti dulu nih konsep pemenjaraan, konsep lembaga permasyarakatan. Jadi makanya berubah namanya lembaga permasyarakatan. Kalau di luar negeri, di Amerika namanya correctional officer. Ya, artinya dia mengkoreksi orang, returning to his former capability. Jadi
sebenarnya menjadikan orang itu manusia baik lagi, begitu bahasanya. Sehingga makanya ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi setiap negara kalau dia memenjarakan orang, menahan orang, mau memasyarakat orang kembali, itu tadi ada standar-standarnya. Tadi saya bicara makanya standarnya karena tidak bisa memenuhi, ada yang punya duit terjadi diskriminasi. Ada yang selnya jelek, ada yang selnya bagus. Ini dimanfaatkan oleh aparat-aparat penegak hukum yang tidak layak dan ada yang mewah. Yang memperdagangkan kekuasaan. Padahal seyogyanya, idealnya ya mereka harus sama, standar diperlakukannya harus manusiawi. Tadi Bu Dirjen mengutip satu bahwa dia tidak boleh dipindahkan dari keluarganya karena semangat untuk revenge, untuk melihat orang menderita itu udah dogma yang kuno, udah nggak ada yang pakai lagi. Anda bilang efek jera deterrence itu udah ilmu yang kuno. Sekarang bagaimana mengkoreksi orang? Nah, memang persoalannya apakah infrastruktur kita, baik infrastruktur fisik maupun manusia, siap untuk menjalankan konsep itu. Makanya sekarang kita lihat solusinya memindahkan ke Nusa Kambangan. Tadi Anda bilang sendiri ya, Nusa Kambangan kan itu kan sudah pernah terjadi juga ya, sel mewah. Itu bukan solusi, itu band-aiding aja, kayak Anda sakit di plester aja tapi tidak menyembuhkan lukanya. Makanya kita sekarang justru publik dipertontonkan, pemerintah ini gagal menata, ketahuan, kemudian bereaksi keras, membawa media, bahkan orang, tadi saya lihat orang selnya diketok-ketok, dia disorot, itu menurut saya degrading treatment. Itu bukan saya bicara dari konteks praktisi dan akademisi, saya bukan membela, oh dia harus diperlakukan manusia. Enggak, itu memang narapidana. Dia sudah melakukan kejahatan, dia sudah dipidana. Tapi semangat kepada narapidana ini bukan untuk melihat dia menderita. Nggak ada gunanya. Secara sains itu nggak ada gunanya. Kita menyiksa orang, ya efek jera itu sudah lama ditinggalkan. Makanya ganti. Kita menyebutnya udah bukan penjara lagi, tapi lembaga pemasyarakatan. Tapi tidak disertai dengan kesiapan seperti kesiapan infrastruktur, kesiapan aparaturnya. Terutama kesiapan aparatur, karena budaya korupsi ini rooted. Yang dagang kekuasaan itu kan bukan hanya di penjara. Dimanapun kita lihat banyak orang dagang kekuasaan. Artinya di pengadilan ada dagang kekuasaan. Iya, ini sistem administrasi atau criminal justice systemnya gitu loh. Sistem administrasi acara pidananya memang corrupted. Jadi kalau tiba-tiba heboh, menteri sidak, bawa-bawa wartawan, orang disorot lagi istirahat, diketok-ketok pintunya. Jadi jangan orang narapidana ini yang nggak tahu apa-apa, dia dikorbankan untuk covering state's mistake. Bang Aristo, kalau di tayangan tadi ada beberapa barang bukti yang ditampilkan seperti kipas angin, Magicom dan sejenisnya. Apakah ini menurut Anda adalah sesuatu yang layak? Itu teknis urusannya sebenarnya dari lapas-lapas. Jadi ada satu standar yang mengatakan bahwa kelayakan itu dia boleh punya uang tapi tidak disimpan. Itu ada disimpan di kustodiannya. Nah, kemudian dia berhak atas lingkungan yang healthy, misalnya kamar sendiri, ada jendelanya. Itu dia berhak. Dia berhak untuk hidup dan tidur yang layak. Tidak boleh orang seperti nggak ada ventilasinya, itu nggak boleh. Tapi terjadi banyak hal itu. Nah, akhirnya karena tadi saya bilang ini kan efeknya, konsekuensinya ya, akhirnya orang yang punya uang akhirnya dia bukan hanya punya dispenser, dia punya TV, dia punya mesin karaoke di dalam. Ini jadi persoalannya harus kita lihat jadi holistik lah. Jangan kita ikut sirkus ini sekarang, oh ini momentum. Enggak lah, ini mesti diperbaiki dari lama kok. Orang dari zaman dulu udah begitu, nggak usah jauh-jauh. Dulu yang waktu Pak SBY bikin Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, diketemukan. Dulu pernah juga bawa-bawa salah satu stasiun TV, sidak, lapas, begitu lagi. Jadi persoalannya bukan lebih rumit daripada cuma memindahkan ke Nusa Kambangan. Baik, terima kasih Bang Aristo. Ini artinya dimanapun sebenarnya kemungkinannya bisa terjadi. Yang harus diperbaiki adalah sistem agar semuanya bisa berjalan lebih baik secara holistik. Terima kasih sudah bergabung, selamat malam. Sama-sama.